Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Bersyukur pagi ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk berkat-Mu. Sampai saat ini Engkau boleh menjaga, memelihara kami. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu untuk kami lakukan. Dan kiranya Allah Roh Kudus Engkau juga boleh menolong kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat firman Tuhan yang menjadi bacaan kita hari ini terambil dari Matius pasal yang ke-10, ayat yang ke-5 hingga ayatnya yang ke-15. Yesus mengutus ke-12 rasul. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga di dalam pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu." Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini boleh mengingatkan kita bagaimana Yesus mengutus ke-12 rasul. Ada beberapa pesan yang Yesus sampaikan ketika mereka diutus untuk melayani. Dikatakan di ayatnya yang ke-5, ketika mereka akan menjalankan tugas ini, jangan menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Bapak Ibu, ini satu pesan yang memang Tuhan berikan pada saat itu. Supaya apa? Supaya para murid memiliki fokus di dalam pelayanannya. Apa fokus pelayanannya? Supaya mereka tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, yaitu mereka diperintahkan untuk pergi kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Dalam pengutusan yang pertama ini, para murid diajarkan untuk mereka mencari domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jadi bagaimana para murid diajak untuk mencari dulu nih domba-domba Israel yang hilang. Jadi mereka belum diperintahkan untuk mencari yang lainnya. Dan menarik, ini menjadi fokus pelayanan di awal. Dan hal ini tentunya juga mengingatkan kita bagaimana hari ini kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga diutus ya untuk mencari domba yang hilang. Mungkin domba itu ada di lingkungan keluarga kita. Adakah keluarga kita saat ini sebagai domba yang hilang? Mereka meninggalkan Tuhan, mereka sudah tidak lagi beriman di dalam Tuhan Yesus.
Ini menjadi bagian kita untuk kita boleh mencari mereka dan membawa mereka kembali. Dan pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Pesannya jelas ya. Yang dicari adalah domba-domba yang hilang dari umat Israel. Yang kedua, pergi dan beritakan kerajaan surga sudah dekat. Jadi perintahnya jelas untuk memberitakan kerajaan surga yang sudah dekat. Artinya ini mengingatkan untuk mereka bertobat dan kembali kepada Tuhan. Dan ini menjadi pesan Tuhan juga buat kita hari ini. Mari kita beritakan Injil kerajaan surga bahwa kerajaan surga sudah dekat. Mari bawa mereka untuk datang kembali kepada Tuhan. Dengan cara apa? Sembuhkan yang sakit, bangkitkan orang mati, tahirkan orang kusta, usirlah setan-setan. Dan ini menjadi tugas kita. Jadi bagaimana kita mencoba memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Ketika mereka sakit mungkin, ketika mereka dalam pergumulan, nah bagaimana kita hadir. Dan di sanalah Tuhan mau kerjakan itu. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Mari kita lakukan dengan tulus ikhlas, ya. Sebagaimana kita yang sudah ditemukan di antara domba-domba yang hilang, mari kita juga lakukan hal yang sama supaya domba-domba yang hilang ini juga boleh kembali kepada Tuhan. Nah, ini tugas yang Tuhan berikan. Jadi bagaimana kita juga diajak untuk mencari domba yang hilang dan beritakan kerajaan surga sudah dekat dengan pendekatan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Dan kita bawa mereka datang kepada Tuhan. Nah, kemudian yang selanjutnya di sini dikatakan janganlah kamu bawa emas, perak dan lain sebagainya. Tidak perlu membawa perbekalan dalam pengutusan ini ya. Kenapa? Karena Tuhan yang akan memelihara hidup mereka. Seringkali menjadi pertimbangan kita untuk melakukan adalah banyak masalah ya, kendala misalnya masalah ekonomi, kebutuhan, nanti hidupnya bagaimana dan lain sebagainya. Tapi percayalah Tuhan yang utus, Tuhan juga yang akan urus kehidupan kita. Jadi tidak perlu khawatir saudara ketika engkau mengerjakan semuanya ini, karena Tuhan beserta dengan kita. Nah, demikian juga beberapa pertimbangan yang perlu kita pikirkan ketika kita melayani seseorang. Dikatakan, apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya, dan tidak, salammu itu kembali kepadamu. Nah, hal ini mau menolong kita sebenarnya untuk kita boleh menemukan orang damai. Orang damai adalah orang yang sudah Tuhan persiapkan untuk mereka merespon Injil. Bapak Ibu, kita sudah mendengar bahwa ladang itu sudah menguning, siap untuk dituainya. Tapi masalahnya adalah pekerjanya sedikit. Nah, bagaimana kita tahu kalau dia itu adalah ladang itu yang sudah menguning itu? Yaitu dengan cara kita pergi memberitakan Injil kerajaan surga. Nah, saya percaya setiap orang yang sudah Tuhan persiapkan, ketika Injil ini diberitakan, maka mereka akan merespon. Ibarat kalau kita cetek saklar listrik ya, itu waktu kita cetek, lampu itu langsung menyala. Demikian juga dengan Injil. Injil ini ketika seseorang itu memang Tuhan sudah siapkan, dia akan langsung berespon dan dia akan percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu, bagaimana kita tahu bahwa orang yang saya beritakan Injil itu, mereka akan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan? Sederhana, yaitu apabila kita masuk ke rumahnya, kita memberi salam, mereka berespon, dan mereka mau belajar tentang apa yang kita ajarkan. Itu merupakan satu tanda. Nah, walaupun nanti memang ada prosesnya selanjutnya, tapi paling tidak kita akan menemukan orang damai untuk mereka boleh mendengarkan Injil kerajaan surga. Nah, Bapak Ibu, penting sekali kenapa kita harus terus memberitakan Injil. Karena kita tidak tahu siapa yang akan mendengar, siapa yang akan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sampai kita benar-benar memberitakan Injil itu. Jadi gak perlu takut, gak perlu ragu lah. Nanti gimana? Apakah mereka mau mendengar? Apakah mereka akan percaya? Itu urusan Tuhan. Tapi menjadi bagian kita hari ini adalah, yuk beritakan Injil. Sampaikan Injil. Dan biarlah Injil itu yang berbicara dalam hidup mereka. Kalau mereka menerima salam kita, maka mereka akan menikmati damai sejahtera itu. Tetapi jika tidak, gak ada masalah. Tapi paling tidak kita sudah memberitakan Injil.
Mari hari ini kita dipanggil oleh Tuhan. Kita diutus mencari domba-domba yang hilang, domba-domba yang tersesat. Mari kita datang kepada domba-domba yang Tuhan percayakan. Entah itu keluarga kita, pasangan hidup kita, anak-anak kita, ataupun orang tua kita. Mari beritakan Injil sampai mereka benar-benar mendengar dan kita tahu apakah mereka adalah bagian dari domba yang hilang. Tugas kita adalah memberitakan Injil. Bagaimana caranya? Beritakan apa yang engkau sudah alami. Bagaimana engkau mengalami Tuhan di dalam hidupmu. Saksikan itu. Dan biarlah mereka juga boleh melihat kesaksian yang hidup, buah-buah pertobatan, buah roh nyata di dalam hidup kita. Dan mereka akan melihat karya Tuhan di dalam hidupmu. Dan kiranya Tuhan boleh menolong kita. Sebagai murid kita diutus, mari kita kerjakan apa yang menjadi bagian kita. Selebihnya Tuhan yang akan kerjakan. Tuhan, terima kasih. Engkau boleh memanggil kami, Engkau juga boleh mengutus kami. Engkau yang utus kami, Engkau juga yang akan mengurus kehidupan kami. Kami mau berdoa untuk setiap kami ya Tuhan. Berikan hati untuk kami terus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sehingga ada banyak orang yang boleh mendengar berita sukacita ini. Dan kami mau berdoa untuk orang-orang damai yang juga Tuhan sudah persiapkan untuk mereka boleh mendengarkan Injil. Kiranya mereka juga diperjumpakan dengan kami juga diperjumpakan dengan mereka. Dan biarlah perjumpaan kami membawa sukacita damai sejahtera yang daripada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa menyerahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Mohon Tuhan berkati kami semua untuk kami boleh mewartakan berita sukacita ini. Kami berdoa mohon belas kasihan-Mu, berikan roh keberanian, roh ketaatan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya boleh mengingatkan tugas tanggung jawab kita. Dan mari kita mengerjakan dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.